Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian Hedi, NIM L200 190199. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Reza Pratama. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetri atau sistem konvensional. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Contoh dari algoritma simetri ialah DES atau Data Encryption Standard dan Rijndael. Kemudian berikut ada skema dari algoritma simetri dari plain text. Di enkripsi deskripsi menggunakan kunci K, kemudian menjadi ciphertext. Jika kunci enkripsi tidak sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem nirsimetri atau asymmetric system. Nama lainnya ialah sistem kriptografi kunci publik, karena kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Pengirim pesan menggunakan kunci publik si penerima pesan untuk mengenkripsi pesan. Kemudian penerima pesan mendeskripsi pesan dengan kunci privatnya sendiri. Contoh dari algoritmanya adalah RSA. Berikut ialah bagian dari plain text dienkripsi menjadi ciphertext menggunakan kunci publik pengirim. Kemudian dari ciphertext dideskripsi menjadi plain text aksal menggunakan kunci privat si penerima sendiri. Kemudian ada caesar cipher, yaitu tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Contoh dari plain text A menjadi ciphertext D, berarti dari A bergeser 3 huruf ke kanan menjadi D. Contohnya sebagai berikut: plain text awasi asterik dan temannya obelik menjadi ciphertext sebagai berikut. Misalkan A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1, sampai dengan Z sama dengan 25. Maka secara matematis caesar cipher dirumuskan sebagai berikut. Enkripsi yaitu CI sama dengan E dalam kurung PI sama dengan PI plus 3 modulus 26. Kemudian untuk deskripsi PI sama dengan D dalam kurung CI sama dengan CI min 3 modulus 26. P1 sama dengan A sama dengan 0 menjadi C1 sama dengan E, 0 sama dengan 0 plus 3 modulus 26 sama dengan 3, yang berarti 3 ialah D. Kemudian untuk P2 nya yaitu W sama dengan 22, maka C2 sama dengan E22 plus 22 plus 3 modulus 26 yang menjadi 25, artinya 25 adalah Z. Kemudian untuk P3 A sama dengan 0 menjadi C3 sama dengan E0 sama dengan 0 plus 3 modulus 26 sama dengan 3 yang berarti D. Kemudian untuk P4 nya S sama dengan 18 menjadi C4 sama dengan E18 sama dengan 18 plus 3 modulus 26 sama dengan 21, yang berarti V, dan seterusnya. Alternatif lain bisa menggunakan tabel substitusi. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka enkripsinya CI sama dengan E dalam kurung P1 sama dengan P1 PI plus K modulus 26. Kemudian untuk deskripsi menjadi PI sama dengan D CI sama dengan CI min K modulus 26. K sama dengan kunci rahasia. Berikut adalah contoh dari program enkripsi dari berkas plain text menjadi cipher menggunakan metode caesar cipher, dan juga program deskripsi dari berkas cipher menjadi plain text kembali menggunakan metode caesar cipher. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir,
dan Len Edelman pada tahun 1976, termasuk dari algoritma kriptografi near symmetry. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci. Yang pertama adalah kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi, kemudian kunci privat yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci publik tidak rahasia atau diketahui oleh semua orang, akan tetapi untuk kunci privat rahasia hanya diketahui oleh si pemilik kunci saja. Pembangkitan pasangan kunci. Yang pertama, pilih dua bilangan prima A dan B yang sifatnya rahasia. Kemudian yang kedua, hitung N sama dengan A kali B. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Kemudian yang ketiga, hitung M sama dengan dalam kurung A-1 dikali dalam kurung B-1. Yang keempat, pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik. Sebut namanya E yang relatif prima terhadap M. Kemudian yang kelima, hitung kunci deskripsi D melalui D kongruen 1 dalam kurung modulus M. Enskripsi 1. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text seperti P1, P2, P3 dan seterusnya. Dengan catatan harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai PI harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2 dan seterusnya hingga N-1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Kemudian yang kedua, hitung blok ciphertext CI untuk plain text PI dengan persamaan CI sama dengan PI E modulus N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Deskripsi. Proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan PI sama dengan CID modulus N, yang dalam hal ini D merupakan kunci privat. Contoh 21. Misalkan A sama dengan 47 dan B sama dengan 71. Keduanya merupakan bilangan prima. Maka dapat dihitung N sama dengan A kali B. Hasilnya adalah 3337. Kemudian untuk M-nya sama dengan A-1 dikali B-1, yang hasilnya ialah 3220. Pilih kunci publik E sama dengan 79 yang relatif prima dengan 3220 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan E kali D kongruen 1 modulus M. Kemudian D sama dengan 1 plus K kali 3220 dibagi 79. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah kunci deskripsi. Misalkan plain text P sama dengan hari ini atau dalam desimal ASCII menjadi 72658273 3273 7873. Caranya adalah pecah P menjadi blok yang lebih kecil, misalnya 3 digit sebagai berikut. Kemudian enskripsi setiap blok. Untuk C1 726 dipangkatkan 79 modulus 3337, hasilnya adalah 215. Kemudian untuk C2 sama dengan 582 dipangkatkan 79 modulus 337 sama dengan 776 dan seterusnya untuk sisa blok yang lainnya. Kemudian keluaran dari ciphertext yang sudah dienskripsi adalah menjadi C sama dengan 215 untuk blok C1, kemudian blok selanjutnya 776, blok selanjutnya 1743 dan seterusnya. Kemudian untuk deskripsi menggunakan kunci privat D 1019. P1 sama dengan 215 dipangkatkan 1019 modulus 3337 sama dengan 726.
P2 sama dengan 776 dipangkatkan 1019 modulus 3337 sama dengan 582 dan seterusnya untuk sisa blok yang lainnya. Kemudian keluaran dari plain text P yang tadi ialah 7265 8273 3273 7873 yang dalam ASCII karakternya ialah hari ini. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka M sama dengan A-1 kali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enskripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D kongruen 1 modulus M. Ini berarti proses deskripsi tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Rives dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.